Hai, balik lagi di part 2-nya. Di part 2 kali ini kita akan bahas terkait dengan fun fact sekolah kedinasan yang jarang orang tahu. Kenapa jarang orang tahu? Karena aku juga nggak tahu sebelum aku jadi taruna-taruni gitu kan. Sebelum masuk di STAN, aku juga nggak tahu ternyata oh gini. Jadi kayak banyak shocknya sih gitu. Dan saat senang sih dengan beberapa faktanya. Oke, fakta yang pertama gitu kan, fun fact-nya yaitu ada sistem drop out. Ini agak serem sih. Karena waktu aku kuliah ya di semester 1 itu agak pressure banget, jujur aja pressure banget dari anak IPA yang pindah ke perbarui PS itu lumayan agak struggle gitu loh. Aku yang lebih suka hitung-hitungan yang eksak mikir gitu, ini kayak wah gitu, sesuatu yang baru dan banyak yang juga merasa hal baru ya kayak aku karena kebanyakan anak IPA gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan ketentuan standar IP, IPK gitu kan, itu bakal drop out gitu. Kalau di STAN tuh dulu ya waktu aku 2,75 gitu, lebih dari itu ya kena drop out. Selain itu alasan drop out yang fun fact banget gitu di kampusku, banyak kayak sesederhana nginjak rumput di lapangan A gitu, karena ya rules-nya nggak boleh nginjek, kalau kamu injek ya artinya pelanggaran-pelanggaran keluar gitu, drop out. Jadi fun fact banget sih, kayak syok waktu tahu itu gitu kan. Banyak hal-hal yang kayak sekedar, ketahuan misalnya misalnya nih ya, nyontek, ya itu langsung drop out. Padahal waktu SMA mungkin ya, karena di sekolah aku mungkin kurang ketat, kalau ada nyontek ya udah ditegur gitu aja. Tapi kalau di sini tuh di drop out gitu loh, di stun. Kayak wow, semengerikan itu. Tapi dengan itu kita belajar untuk berintegritas, disiplin, dan belajar gitu, konsisten belajar agar kita bisa ngelewatin ujiannya gitu. Itu sih fun fact yang menarik ya, sekaligus agak sedikit menakutkan, tapi ya menyenangkan untuk dijalani. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu nggak semuanya sekolah kedinasan itu gratis, nggak semuanya gitu. Dan yang aku maksudkan untuk diriku sendiri adalah misalnya nih kita butuh buku tambahan, misalnya kan buku di perpus tuh nggak melulu bisa dipinjam waktu aku ya, ini waktu aku nggak bisa dipinjam yang dalam waktu lama banget gitu, ganti-gantian juga dengan yang lain. Jadi ya kita fotokopi sendiri ya pakai duit sendiri lah gitu. Itu hal receh sih ya gitu. Terus kayak misalnya, di aku tuh belum ada asrama ya dulu, jadi kita harus ngekos keluarin duit kan. Jadi kayak nggak bener-bener semuanya gratis gitu. Tapi kalau masalah pendidikan dan semuanya itu gratis gitu, tis-tis gratis. Kemudian yang ketiga yang sangat menyenangkan gitu dari sisi ujian ya, saat sebelum ujian gitu, baik UAS atau UTS, kita bakal tukar-tukaran UAS atau UTS kit. Jadi kayak makanan nih atau misalnya apapun gitu kan, makanan, vitamin gitu kan, terus kayak dikasih note gitu, kayak, "Amel semangat ya ujiannya UTS kali ini, semoga berhasil, good luck," gitu. Terus kayak saling tuker-tukeran gitu sama teman sekelas, tuker-tukeran, seorganisasi, tuker-tukeran. Jadi kayak aku kadang tuh nenteng nenteng satu kresek itu isinya UAS atau UTS kit gitu dan aku pajangin satu-satu. Kalau aku nemu fotonya, ya aku dulu sempet foto pas aku semester 1, kalau aku nemu aku bakal taruh ya fotonya di sini. Dan itu bener-bener jadi booster dan penyemangat kita saat ujian. Kemudian yang keempat, gak semuanya semi militer. Kenapa aku bilang gak semuanya? Karena di PKN STAN sendiri itu nggak bener-bener semi militer gitu. Apakah aku disuruh merayap tiap hari? Enggak gitu. Apakah aku bakal dihukum senior aku gitu kan? Enggak gitu. Enggak semuanya gitu. Jadi tergantung kedinasannya. Nggak semuanya benar-benar semi militer gitu. Kalau di kampusku sendiri waktu itu di STAN, ya, aku juga mikirnya, "Aduh kalau buat salah pasti disuruh push up nih sama senior." Ternyata enggak gitu, atau misalnya, "Tiap hari aku akan merayap," gitu, enggak gitu. Ada juga yang semi militer, ada juga yang enggak gitu. Jadi fun fact-nya kayak gitu. Jadi pas soalnya aku mikirnya dulu tuh semi militer semua gitu, ternyata enggak. Kemudian fun fact berikutnya adalah yang kelima, nggak semua sekolah ikatan dinas atau sekolah kedinasan tuh dapat uang saku. Jadi aku banyak banget dapat pertanyaan, "Selama kuliah dapat uang saku nggak?" Gitu.
Ada yang dapat ya, beberapa kedinasan dapat, ada yang enggak. Kalau di PK Instan enggak dapat gitu. Jadi selama kita kuliah, pure uang dari orang tua untuk jajan, untuk makan dan sebagainya. Di kampus tuh ya dibiayai gratis gitu, gratis ya gratis kuliahnya gitu. Sedangkan biaya hidup tanggung sendiri. Tapi kalau PK Instan sekarang untuk mahasiswa semester 1 2 ya gitu setahunan, itu bakal dapat asrama, dapat makanan juga di sana gitu. Itu baru berlangsung di tahun aku 2019, 2020 nggak ada penerimaan, di tahun 2021, angkatan 21 gitu. Kemudian fun fact yang terakhir adalah sebelum kita jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang di kolom komentar yang udah banyak itu, yang terakhir yaitu tidak langsung dapat kerja gitu kan, iming-imingnya semua sekolah kedinasan dapat kerja. Seperti video berikut sebelumnya, kok berikutnya sih, sebelumnya itu aku udah bilang bahwa ada yang ikatan dinas dan non ikatan dinas. Nama-nama sekolah yang non ikatan dinas ya itu nggak langsung kerja atau nggak langsung dapat perempatan gitu. Jadi ya cuman sekolahnya doang misalnya yang gratis gitu. Nama-nama kampus atau kedinasan yang ikatan dinas yang langsung kerja aku udah jelasin di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton dulu ya video part satunya. Oke, I think that's all. Itulah fun fact dari sekolah kedinasan yang jarang banget orang tahu karena aku aja tahu pas aku udah jadi mahasiswa atau udah jadi taruna-taruninya gitu. Udah jadi taruni. Nah, aku bakal jelasin dan jawab komentar-komentar kalian gitu. I'm sorry gitu loh, baru dijawab sekarang. Karena udah jelasin ya di awal video part satu kenapa aku nggak ini. Kita jawabnya dari bawah ya. Oke, maaf kalau ada yang kelewat. Kalau misalnya nih, ini pertanyaan pertama ya. Kalau misalnya saya daftar ke No UTBK saya untuk daftar STAN, apakah saya tidak dianggap lagi sebagai penerima kursi di PTN Jalan SNBT ini? Enggak ya, gitu. Kalau kalian tetap keterima di SNBT, bisa jadi kalian juga diterima di PKN STAN. Jadi kayak gak ada hubungan sama sekali. Kalian daftar STAN pakai nilai itu, langsung di blacklist dari PTN enggak ya. Jadi banyak banget yang udah lulus PTN lewat jalur UTBK tapi lulus dari STAN juga kayak aku. Jadi tinggal milih kamu milih yang mana gitu. Kak minta tolong bisa nggak apa nih gitu. Minta tolong apa? Kak mau tanya kalau latihan kebugarannya berapa lama kak? Aku sendiri kemarin sebulan ya, sebulanan dan itu pun nggak rutin, sekali seminggu atau kalau ada waktu luang gitu aku sempetin, karena aku juga udah sempat kuliah 3 bulan ya sebelum pindah. Jadi itu lumayan, eee, apa ya, waktunya tuh kurang gitu. Kalau kalian yang emang nggak ngambil PTN ya udah langsung aja gitu, manfaatin tiap sore latihan gitu, latihan kebugaran. Aku dulu rajin banget lari, kan keterima di UNAS ya, jadi aku rajin lari di sekitaran UNAS waktu itu. Bismillah, semoga lolos, amin. Kemarin aku gugur di administrasi. Oke, buat teman-teman semua sangat penting juga untuk memperhatikan administrasinya, meskipun ada yang kayak nganggap receh dan sebagainya, tapi tetap harus wajib ya diperhatikan, termasuk nilai UTBK-nya. Karena itu persyaratan administrasi. Ini khusus untuk STAN ya, karena ada yang nanya tentang STAN. Harus channel YouTube buat belajar soal-soal SPM, STAN. Banyak ya kayaknya, nggak tahu juga ya, aku kurang searching. Dan di channel ini juga ya, buat teman-teman nih yang mau belajar aku bakal share semuanya. Tapi ini kita akan bahas SKD dulu ya, baru untuk Stankusnya ya, mungkin ada part berikutnya. Kita jawab yang lain lagi. Tutorial cara pendaftaran STAN. Tutorial yang tahun sebelumnya aku udah share di video ketiga ya kalau nggak salah. Nanti kalau ada yang terbaru untuk 2025 aku bakal buat. Ingetin aku untuk buat ya. Dan aku bakal jelasin juga tutorialnya. Dan misalnya ada kedinasan lain yang pengen di-spill juga boleh ya, selain STAN. Oke, selanjutnya jawab pertanyaan dari kalian lagi. Sharing tips masuk STAN. Oke, aku bakal sharing ya. Dan yang normal umum kedinasan udah aku sharing juga, share. Terima kasih ya sama-sama. Sama Tuhan Yesus. Oke, semoga ya semangat. Ini di video pertamaku. Kemudian ini yang persyaratan. Aduh, iklan. Kita lihat ya komentarnya. Izin bertanya, kalau ada gigi berlubang, apakah masih lolos tes kesehatan PK Instan? Mohon dijawab, Kak. Gigi berlubang ya.
eee, di sana tuh bakal ada tes kesehatan dan kebugaran. Jadi bisa jadi tiap tahun itu berbeda ya, tapi normalnya bakal ada. Kalau gigi berlubang yang parah banget ya, misalnya atau sebagainya, itu ada sebenarnya bukannya nggak ngaruh ya, tapi nggak yang benar-benar signifikan banget kalau gigi berlubang itu. Tapi kalau mau ditambal ya ditambal agar giginya rapi. Saran aku aja untuk jaga-jaga ditambal atau mungkin diantisipasi lah. Tapi kalau seingatku kemarin, apakah ada yang gagal gara-gara gigi berlubang untuk sana ya? Nggak sih ya. Uh, Correct me if I'm wrong gitu. Tapi seingatku enggak gitu, enggak signifikan banget. Kecuali kemarin tuh ada tes buta warna yang bisa diperhatikan gitu. Tapi saranku ya untuk ngejaga ditambal aja. Up video lagi ya. Ini aku udah up videonya ya. Buat yang nanya up. Ya udah aku up gitu. Karena aku memang alumni STAN, mungkin setelah bahas SKD kita akan bahas spesifik tentang soal-soal STAN. Tunggu aja gitu. Aku udah beli semuanya peralatan untuk ngajar, jadi stay tune. Mungkin sekian dulu dari aku di part 2 ini. Mungkin part 3 kita akan lanjut bahas soal. Bukan part 3 sih, video baru. Kita akan bahas soal. Dan buat teman-teman semuanya yang pengen bertanya dan nanti mungkin di akhir-akhir video akan dijawab-jawab gitu, tolong tulis aja di kolom komentar. Jangan nge-DM aku ya. Bisa sih nge-DM, tapi lebih baik tulis di kolom komentar jadi biar bisa aku tahu dan langsung ngejawab. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat dan teman-teman semangat untuk ngejar sekolah kedinasannya. You can do it. Jika kamu bisa memimpikan itu, pasti kamu juga bisa mewujudkannya. Buat teman-teman yang bingung memilih sekolah kedinasan, bingung mengenal diri sendiri, jangan lupa beli buku yang udah aku share di part 1. Bukunya lagi promo 20% buat teman-teman yang mau beli. Itu di sana ada banyak template dan juga latihan soal buat teman-teman semua. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Bye-bye.